sekolah minggu, kita kembali lagi di ibadah online kita bersama guru-guru sekolah minggu, bersama Kak Vero, Bella, Kak Ruti. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dan lagu pujian Yesus di dalam rumahku. kembali kita akan pujian dari lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Kembali kita bernyanyi DOSA. Sebelum kita memulai ibadah, kita angkat pujian dari lagu Bapakku Datang Padamu. Tutup matanya, tunduk kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga boleh merasakan sukacita Bapa pada minggu hari ini, walaupun kami ibadah secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat yang pertama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang kedua. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan sepanjang satu minggu ini, baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada teman-teman. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita membuka ayat bulanan kita pada minggu ini yang tertulis dalam buku Hesekiel 34 ayat yang ke-23. Kita sama-sama membacanya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka
yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang kedua. Anak-anak, marilah kita sama-sama mengaku iman kita, iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Shalom adik di sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat men. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah pada siap? Udah dong, tadi udah kita bernyanyi kan dengan sukacita. Kita udah mendengarkan pembacaan firman. Nah, hari ini kita akan mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah siapkan dulu Alkitabnya. Udah pada disiapin belum Alkitabnya? Oh sudah dong, udah dari awal tadi ya kita siapkan ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan,
kepada adik-adik sekolah minggu kami yang di rumah maupun kami guru-guru sekolah minggu. Walaupun kami Tuhan masih melakukan ibadah sekolah minggu kami secara online, kiranya Tuhan Kau selalu berikan kami kesehatan Bapa dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar hari ini bisa menjadi teladan dan terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya, diambil dari Injil Markus ayat pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ayo, siapa yang udah dapet? Ayo, siapa yang udah dapet tunjuk tangan. Markus itu perjanjian apa? Oh iya, pinter, perjanjian perjanjian baru. Oke, udah pada dapet semua. Kak Oci akan bacakan dari sini. Adik-adik di rumah membaca juga ya di rumah ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita udah membaca Alkitab kita. Hari ini kita bertemu kembali di minggu Advent yang kedua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada tema kita hari ini yaitu bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, di sini Kak Oci akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di sini adalah sebagai utusan dalam melakukan persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Iya, Yohanes Pembaptis sebagai utusan yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, di sini Yohanes Pembaptis menyambutnya dengan sangat sederhana dan bersahaja. Yohanes tampil di mana? Di padang gurun. Yohanes tampil di padang gurun itu dengan memakai baju atau jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Jika kita lanjutkan ke ayat yang ke-6, tapi kita sampai ayat yang ke-5 aja dulu. Nah, di dalam nats kita pada hari ini yaitu ada 3 hal atau 3 poin yang ingin disampaikan Yohanes kepada kita. Nah, yang pertama itu ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, maksudnya apa di sini ada suara-suara orang yang berseru-seru di padang gurun? Yaitu pemakluman akan suara Tuhan yang berseru-seru untuk mengingatkan kita agar mengarahkan pandangan dan memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Iya. Nah, di sini maksudnya kita tidak perlu dengan persiapan yang megah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu caranya gimana?
Caranya cukup dengan mau mendengar dan memahami panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak dengan yang barang-barang tidak memaksakan. Misalnya nih, sekarang mau Natal, adik-adik memaksakan kepada orang tuanya harus pakai sepatu baru, harus beli sampai nangis-nangis, harus beli baju baru sampai nangis-nangis. Kalau orang tuanya nggak mau beli, nangis-nangis. Nggak boleh ya. Nanti mungkin di lain waktu orang tua kita akan membelikan. Kita berdoa saja buat orang tua kita agar selalu diberikan rezeki. Mungkin untuk Natal ini kita tidak dengan yang baru-baru, tetapi kita mau mendengarkan dan mau memahami panggilan Tuhan. Itu sudah kita masuk ke dalam poin yang pertama yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, poin yang kedua apa? Poin yang kedua, kita disuruh untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, maksudnya apa? Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita dengan membuka hati untuk menerima jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu sehari-hari, contohnya nih, tidak boleh menang sendiri. Jika ada 2 makanan dikasih mamanya sama abang, terus mama bilang nanti bagi sama adik ya bang, tapi abangnya menang sendiri. Nggak mau aku bagi 2 sama adik. Terus dimakannya 1, dimakannya setengah, cuma disisain sedikit sama adiknya. Itu namanya mau menang sendiri kan? Iya, mau menang sendiri nggak boleh dan nggak boleh serakah. Harus adil, tidak boleh egois adik-adik sekolah minggu ya. Nah, poin yang ketiga yaitu luruskanlah jalan baginya. Nah, maksudnya di sini kita harus berjalan lurus di hadapan Tuhan. Nah, contohnya, adik-adik pernah jalan di jalan raya? Atau siapa nih yang pernah memasuki jalan tol yang lurus? Kalau jalan tol lurus terus bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan kecelakaan jika tidak hati-hati. Jika di jalan tol ngebut boleh, tapi harus hati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita boleh terus jalan lurus untuk menuju jalan Tuhan. Kita harus nanti ada kerikil-kerikil, ada sifat-sifat buruk. Nah, sifat-sifat buruk itulah yang harus kita terobos, harus kita lawan agar kita bisa menuju jalan yang lurus ke hadapan Tuhan, agar kita bisa menembus dan menerobos sifat buruk kita. Contohnya nih, adik-adik dari rumah disuruh mama, adik tolong bantu mama belikan garam ya di warung. Dikasih mama uang 5.000. Nah, sampai di warung dia beli, ternyata harga garamnya 2.000, masih ada sisa 3.000. Dia pergi beli jajan, terus dia pulang ke rumah. Jajanannya udah dimakan di jalan, sampai di rumah udah habis jajanannya. Jadi sampai di rumah dikasihnya garamnya sama mamanya, terus uangnya dikembalikan 2.000. Nah, itu boleh nggak? Kalau mau menuju jalan lurus di hadapan Tuhan boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus jujur. Anak kecil tadi nggak jujur, dia hanya dikembalikan kepada orang tuanya 2.000 tanpa dia ngomong, mama tadi adik jajan 1.000 pakai uang yang dari mama, beli garamnya 2.000, jajannya 1.000, ini kembalinya 2.000 ya ma.
bilang, harus berani, harus bisa menerobos sifat buruk. Kalau nggak berani, berarti kita sama saja berbohong. Kalau tidak jujur tadi kita kepada orang tua bahwa 1000-nya kita pakai jajan, kita berbohong. Nah, jadi di sini adik-adik sekolah minggu harus ikut berperan aktif ya dalam 3 poin tadi. Ya, apa 3 poin tadi? Kakak ulangin. Ayo, apa 3 poin tadi? Adik-adik sekolah minggu harus berperan aktif dalam 3 poin tadi. Yang pertama apa? Adanya mendengarkan suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Oke, yang kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, yang kedua mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga, masih ingat? Iya, yang ketiga itu kita meluruskan jalan bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa menuju jalan lurus ke tempat Tuhan dengan menghindari sifat-sifat buruk, sifat-sifat egois, sifat-sifat dengki, sifat-sifat ingin menang sendiri. Nah, di sini di penutup sebelum kita tutup, Kak Oci mau mengatakan adik-adik bahwa tujuan kita di dalam firman Tuhan pada hari ini yaitu mengajak adik-adik sekolah minggu untuk turut campur dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, dengan 3 poin tadi, jika telah kita laksanakan, berarti kita telah siap dan turut campur dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, ayo kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu Bapa di dalam sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar bisa kami dapat praktekkan, bisa kami dapat teladani Bapa di dalam kehidupan sehari-hari kami, agar kami boleh ikut campur dan turut serta Bapa dalam menyambut dan mempersiapkan kedatangan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami, kita akan mengumpulkan persembahan, persiapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat yang pertama. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
menutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.